Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan menjelaskan tentang sistem dinamis. Definisi dari simulasi sistem dinamik merupakan pemodelan matematis dari sistem dinamik dan analisis respon sistem yang diarahkan untuk memahami sifat dinamik suatu sistem dalam rangka mengusahakan peningkatan performa sistem. Struktur dan hubungan dalam model. Ciri-ciri sistem dinamis yaitu mencakup lintasan waktu dan sebuah mekanisme waktu atau clock mechanism menggerakkan waktu sehingga variabel status berubah saat waktu berubah. Suatu model sistem dinamis dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat atau kausal yang mempengaruhi struktur di dalamnya baik secara langsung antar dua struktur maupun akibat dari berbagai hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur hingga membentuk umpan balik atau causal loop. Ada dua macam hubungan kausal, yaitu hubungan sebab akibat yang positif dan hubungan sebab akibat yang negatif. Dan ada dua macam umpan balik, yaitu umpan balik yang bersifat positif atau growth dan umpan balik yang bersifat negatif atau goal seeking. Di sini saya akan melanjutkan yang diterangkan oleh teman saya. Di sini ada tujuan sistem dinamis, ialah mengatasi permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, penurunan pangsa pasar suatu perusahaan dan lain-lain. Di sini ada langkah-langkah simulasi sistem dinamis. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, tentukan faktor-faktor yang dominan terhadap permasalahan. Yang ketiga, menelusuri terbentuknya loop umpan balik dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya. Yang keempat, melakukan perhitungan simulasi. Yang kelima, menentukan validitas dari model yang dibuat. Yang keenam, menerapkan kebijaksanaan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. Yang ketujuh, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Di sini ada penggunaan sistem dinamis. Yang pertama, menganalisis sistem ekonomi. Yang kedua, menganalisis sistem perencanaan bisnis. Yang ketiga, menganalisis sistem biologis. Yang keempat, menganalisis sistem lingkungan. Yang kelima, menganalisis sistem kesehatan. Dan yang terakhir, menganalisis sistem-sistem sosial yang lainnya. Di sini ada contoh penerapan sistem simulasi operasi dinamik. Ini permodelan sistem dinamik untuk prediksi intensitas hujan harian di Kota Malang. Dengan semakin meningkatnya jumlah bencana banjir di Kota Malang, memperkirakan kapan terjadinya banjir merupakan suatu tantangan tersendiri, di mana usaha mitigasi banjir yang berpacu dengan waktu yang terbatas dapat meminimalisir korban jiwa maupun kerugian lain. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa banjir dipengaruhi oleh faktor-faktor meteorologi seperti tingginya curah hujan maupun intensitas hujan. Maka dengan adanya prediksi curah hujan maupun intensitas hujan merupakan satu langkah maju dalam usaha memperkirakan banjir datang. Sistem dinamik ialah pendekatan dinamika sistem diawali oleh pendefinisian masalah secara dinamis, membuat konsep dari sistem nyata yang berisikan variabel-variabel yang saling berhubungan timbal balik. Konsep awal tersebut dapat dituangkan ke dalam causal loop diagram atau CLD. Setelah CLD selesai dikonsepkan, selanjutnya mengidentifikasi stok atau akumulasi independen dalam sistem dan aliran arus masuk maupun keluar. Identifikasi tersebut
dirumuskan dalam model behavioral yang mampu memproduksi masalah dinamis dalam cakupan yang telah ditentukan. Model ini merupakan model simulasi yang dibuat menggunakan komputer dalam persamaan linier, yang biasa disebut stock and flow diagram atau SFD. Model yang dikembangkan harus melalui pengujian sebelum dianggap valid sesuai dengan sistem nyata. Pengujian dilakukan dengan tahapan verifikasi dan validasi. Saat model disimulasikan, perlu diverifikasi bahwa model sudah terbebas dari bug maupun kesalahan logika pemrograman lainnya dan dapat berjalan tanpa ada error. Selanjutnya, hasil simulasi perlu divalidasi dengan sistem atau data aktual, yaitu dengan menggunakan perbandingan rata-rata dan perbandingan variasi amplitudo. Di sini ada penjelasan dari tadi ya S1 dan E2. Dan ini rumusnya S1 sama dengan S dikurang A dibagi A kali 100, dimana keterangannya S merupakan nilai rata-rata hasil simulasi, A nilai rata-rata data. Hasil simulasi dari model yang dikembangkan dapat dikatakan valid apabila S1 kurang dari 5% dan E2 kurang dari 30%. Validasi S1 dapat dihitung menggunakan rumus 1 dan untuk validasi E2 dapat dihitung menggunakan rumus 2. Dan ini merupakan rumus E2, yaitu SS dikurang SA dibagi SA dikali 100, dimana keterangannya SS nilai rata-rata hasil simulasi, SA nilai rata-rata hasil data. Selain validasi menggunakan S1 dan E2, dalam artikel ini juga digunakan satu lagi validasi untuk melihat akurasi dalam data intensitas curah hujan, yaitu menggunakan root mean square error atau RMSE. Hasil simulasi dari pengembangan model yang telah divalidasi dapat digunakan untuk memprediksi intensitas curah hujan dalam beberapa tahun mendatang. Dalam penelitian ini, simulasi akan digunakan untuk memprediksi 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, ini ada data intensitas hujan harian di Kota Malang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data rata-rata intensitas hujan, temperatur, dan kelembapan Kota Malang yang diperoleh dari BMKG Karangploso, Malang. Data tersebut diolah dan dimasukkan menjadi data bulanan dalam 5 tahun, yaitu dari 2013 sampai 2017, dan diperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Dari data intensitas hujan yang telah diambil, pola data menunjukkan siklus musiman di mana dalam 5 tahun terakhir memiliki pola yang sama. Rata-rata intensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan April dan hampir tidak pernah hujan pada bulan Agustus. Grafik rata-rata intensitas hujan ditunjukkan pada gambar. Data intensitas hujan ini nantinya akan digunakan sebagai data acuan dalam memvalidasi hasil simulasi dari model yang telah dikembangkan. Nah, ini merupakan data temperaturnya. Setelah tadi sebelumnya data intensitas hujan. Nah, ini data temperatur Kota Malang. Temperaturnya tidak berubah secara signifikan setiap bulannya dengan rata-rata temperatur sekitar 23,7 derajat. Namun temperatur terendah dapat terjadi di bulan Juli dan temperatur tertinggi dapat terjadi di bulan Oktober. Grafik rata-rata temperatur Kota Malang dapat dilihat pada gambar tersebut. Ini merupakan data kelembapan Kota Malang. Di lain sisi, kelembapan Kota Malang terlihat memiliki pola data yang menunjukkan siklus musiman dengan kelembapan tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September. Grafik rata-rata kelembapan Kota Malang dapat dilihat pada gambar.
Nah, ini merupakan casual loop diagram. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dikembangkan sebuah model umpan balik informasi dalam CLD yang ditunjukkan pada gambar. Secara langsung dapat disimpulkan bahwa temperatur dan kelembapan akan mempengaruhi intensitas hujan, di mana hujan yang turun akan kembali mempengaruhi kelembapan dan temperatur. Konsep yang telah dituangkan dalam CLD dikembangkan menjadi model SFD. Nah, ini merupakan model SFD. Hasil pengolahan data aktual kelembapan yang diperoleh dari BMKG menunjukkan bahwa rata-rata kelembapan akan berubah setiap bulan dengan pola yang sama setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam model simulasi yang dikembangkan, variabel kelembapan dikategorikan dalam hitungan bulan. Setiap bulan akan bernilai acak yang memiliki parameter minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang berbeda-beda. Variabel kelembapan bulanan tersebut digabung dalam satu variabel yang nanti berisikan hasil simulasi mulai bulan Januari hingga Desember yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini model SFD temperatur. Dalam variabel temperatur, meski data tidak berubah terlalu besar setiap bulannya, namun tetap memiliki perbedaan nilai setiap bulannya dengan pola data yang sama setiap tahunnya. Oleh karena itu, variabel temperatur dalam model yang dikembangkan tetap dikategorikan dalam hitungan bulan. Setiap bulan akan bernilai acak yang memiliki parameter minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang berbeda-beda. Variabel temperatur bulan tersebut digabung dalam satu variabel yang nanti berisikan hasil simulasi mulai bulan Januari hingga Desember yang ditunjukkan oleh gambar. Ini merupakan model SFD, rate dasar presipitasi. Jadi selain variabel kelembapan dan temperatur, dikembangkan juga suatu variabel bernama rate dasar atau presipitasi, di mana variabel ini merupakan hasil pengolahan awal variabel intensitas hujan sebelum diintegrasikan dengan nilai dari pengaruh kelembapan dan temperatur. Variabel ini dikategorikan dalam hitungan bulan. Setiap bulan akan bernilai acak yang memiliki parameter minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan data intensitas hujan. Variabel rate dasar presipitasi bulan tersebut digabung dalam satu variabel yang nanti berisikan hasil simulasi mulai bulan Januari hingga Desember yang ditunjukkan oleh gambar. Ini merupakan di mana variabel intensitas hujan merupakan hasil output yang nantinya akan disimulasikan dan divalidasi dengan data aktual. Pemodelan intensitas hujan ini menggunakan dua buah variabel yang mempengaruhinya, yaitu temperatur dan kelembapan. Model SFD intensitas hujan dengan pengaruh kelembapan dan temperatur menyebabkan kenaikan daya ikat air dalam udara sebesar 6-7% serta kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Selain itu, kelembapan di permukaan akan meningkat 4,3% setiap perubahan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Ini merupakan hasil simulasi intensitas hujan Kota Malang. Proses simulasi pemodelan intensitas hujan yang telah dikembangkan dilakukan dengan perangkat lunak Ventana Simulator. Hasil simulasi telah menghasilkan data intensitas hujan rata-rata mulai tahun 2013 hingga 2017. Hasilnya dapat dilihat pada gambar. Dari gambar tadi, maka dilakukan analisis perhitungan untuk ketiga variabel, yaitu kelembapan, temperatur, dan intensitas hujan, dimana dengan membandingkan E1 tadi dengan E2
di setiap variabel. Di sini di variabel kelembapan dilakukan validasi E1 dan E2, di mana hasil E1 menunjukkan angka 0,09% dan E2 menunjukkan angka 5,67%. Dan kelembapan menghasilkan status valid untuk E1 dan E2. Kemudian pada temperatur, validasi yang dihasilkan E1 mendapatkan 0,03%, E2 20,30%. Dan hasil statusnya E1 dan E2 ini valid. Dan variabel terakhir yaitu intensitas hujan, di mana didapat E1 sebesar 3,86% dan E2 sebesar 4,13%. Statusnya valid. Ketiga variabel ini yaitu kelembapan, temperatur, dan intensitas hujan ketika divalidasi menghasilkan status yang valid. Menunjukkan bahwa ketiga variabel yang divalidasi telah dianggap valid karena seluruh variabel telah berada di bawah 5% dan seluruh E1 telah berada di bawah 5% dan seluruh E2 telah berada di bawah 30%. Selain dari validasi menggunakan E1 dan E2, model intensitas hujan dapat dihitung RMSE yang berada pada angka 8,4452. Ini hasil model intensitas hujan yang dikembangkan yang telah dikatakan valid. Oleh karena itu dapat dilanjutkan ke prediksi untuk beberapa periode mendatang. Dalam penelitian ini dapat ditunjukkan prediksi untuk periode 3 tahun ke depan. Dengan hitungan rata-rata intensitas hujan harian dalam bulan yaitu 2018 sampai 2020, di mana tahun 2018 dengan rata-rata 21,23, 2019 sebesar 18,35 dan 2020 sebesar 18,29. Jadi kesimpulannya, pendekatan sistem dinamik dapat digunakan untuk memodelkan memprediksi sistem apapun dengan variabel yang jelas. Dalam penelitian ini, sistem dinamik digunakan untuk memodelkan intensitas hujan harian rata-rata dengan mengintegrasikan faktor kelembapan dan temperatur. Model yang dikembangkan memiliki variabel kelembapan, temperatur, dan intensitas hujan yang dikategorikan dalam bulan karena didasarkan pada pengolahan data aktual yang telah didapatkan. Pada model yang dibuat, validasi dilakukan pada variabel kelembapan, temperatur, dan intensitas hujan secara keseluruhan telah dianggap valid menggunakan perbandingan rata-rata E1 dengan hasil di bawah 5% dan variasi amplitudo atau E2 di bawah 30%. Hasil validasi untuk variabel intensitas hujan menunjukkan nilai E1 sebesar 3,86% dan E2 sebesar 4,13%. Selain itu, RMSE pada variabel intensitas hujan yang didapat sebesar 8,4452. Hasil simulasi ini dapat digunakan untuk memprediksi intensitas hujan untuk 3 tahun mendatang, yaitu 2018 sampai 2020. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila prestasi kami ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.